Pekan ke-6 ini luar biasa. Persipura Jayapura dengan 10 pemain berhasil mengalahkan Persiba Balikpapan. Kemudian PSS Sleman berhasil mencukur PSIS Semarang dengan skor 5-0 di kandang PSIS Semarang. Dan Barito Putra untuk pertama kalinya mengalami kekalahan, dan kekalahan perdana mereka didapatkan di kandang dari laga yang sangat panas menghadapi Persela Lamongan. Pertandingan ini juga menjadi pertandingan yang dihujani oleh kartu. Halo mitra sepak bola, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun teman-teman mendengarkan atau menyaksikan video ini. Jadi di pembahasan kali ini kita akan mengulas hasil pertandingan dari pekan ke-6 Pegadaian Championship musim 2025-2026, Grup Timur. Jadi yang akan kita bahas itu pertandingan yang ada di Grup Timur, teman-teman. Untuk Grup Baratnya nanti kita bikin di video lainnya, biar tidak kepanjangan durasinya. Oke, di grup timur dengan total ada 5 pertandingan, di mana ada Persiku Kudus yang ditahan imbang oleh Persipal Palu 1-1. Kemudian ada Tornado FC, Kendal Tornado FC yang takluk dari tim tamu Deltras dengan skor 1-0. Ada Barito yang untuk pertama kalinya kalah di musim ini dan kalah dari Persela di kandang sendiri, di kandang Barito dengan skor tipis 1-0. Kemudian ada Persipura Jayapura yang bermain dengan 10 pemain tapi berhasil mendapatkan poin penuh di rumahnya sendiri di Stadion Lukas NMB ketika mengalahkan Persiba Balikpapan. Dan terakhir ada PSIS Semarang sebagai tim tuan rumah yang dicukur habis oleh PSS Sleman dengan skor 5-0. Oke, jadi teman-teman, mari kita bahas dari pertandingan yang pertama dulu ya. Dan sebelum itu saya ingatkan kepada teman-teman, mungkin ada yang belum subscribe, saya harapkan teman-teman untuk mengklik subscribe dan like video ini ya, untuk mendukung perkembangan channel dari Mitra Sepak Bola ini. Dan tentunya mungkin dengan perkembangan yang lebih baik, penampilan atau visual yang akan ditampilkan juga lebih enak untuk dipandang, dan suara juga mungkin kedepannya akan lebih enak untuk didengarkan ya. Dan semua pencapaian itu bisa dicapai dengan dukungan dari teman-teman semua. Dan tentunya saya harapkan dukungan itu teman-teman untuk mengklik subscribe dan juga menonton video ini sampai selesai. Oke, kita bahas dari pertandingan yang pertama. Ada Persiku Kudus yang ditahan imbang Persipal Palu dengan skor 1-1. Persiku Kudus bermain dengan 10 pemain setelah ada satu pemain mereka yang diganjar kartu merah. Dan ini adalah match kedua ya, atau match beruntun bagi Persiku Kudus. Pemainnya mendapatkan kartu merah. Di pertandingan sebelumnya juga satu pemain Persiku Kudus mendapatkan kartu merah. Nah, ini Persiko Kudus sebagai tim tuan rumah tentu saja bukan hasil yang diharapkan dengan hasil imbang ini. Dan praktis dengan hasil imbang ini mereka belum juga mendapatkan kemenangan setelah dari pekan kedua ya, belum mendapatkan kemenangan di 5 laga beruntun. Jadi Persiko Kudus ini baru satu kali menang di pekan pertama. Jadi di pekan pertama itu mereka cukup ngegas dengan menang 4-0 menghadapi PSIS, tapi dari pekan kedua sampai pekan ke-6 gagal menang, dan bahkan dari pekan kedua sampai pekan kelimanya itu mereka kalah beruntun. Dan di pekan ke-6 ini mereka ditahan imbang Persipal Palu. Tapi cukup disayangkan juga nih bagi Persipal Palu, mereka unggul jumlah pemain tapi tidak bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencuri 3 poin dari kandang Persiku Kudus. Kemudian secara permainan banyak peluang ya dari Persiku Kudus di pertandingan ini. Igor Costa juga beberapa kali mendapatkan peluang tapi tidak bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Tentu saja klinis atau ketajaman di lini depan ini harus menjadi bahan perhatian bagi Persiku Kudus di pertandingan berikutnya. Dan juga mungkin para pemainnya ini untuk lebih berhati-hati lagi ya, agar tidak ada kartu merah yang didapatkan di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena tentu saja sebuah kerugian bagi sebuah tim jika ada satu pemainnya yang mendapatkan kartu merah gitu. Nah, setelah gol dari Igor Costa dari kotak dari titik putih, Persiko Kudus itu kan setelah mendapatkan kartu merah mereka sempat unggul dulu ya 1-0 dari penalti Igor Costa. Nah, sayangnya mereka itu gagal mempertahankan kemenangan tersebut karena koordinasi lini pertahanan yang kurang baik. Padahal dalam skema gol yang diciptakan oleh Persipal Palu itu mereka unggul jumlah pemain di area pertahanan mereka. Tapi umpan yang dilepaskan oleh pemain Persipal Palu dari sisi kiri pertahanan Persiko Kudus itu bisa tembus ke kotak penalti dan tidak ada pemain yang menghalau umpan tersebut, sehingga akhirnya umpan tersebut bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Padahal Persiko Kudus ini secara jumlah pemain mereka unggul di kotak penalti. Jadi adanya kurang fokus di area pertahanan di menit-menit akhir ini menjadi
satu masalah yang dimiliki oleh Persiko Kudus di pertandingan menghadapi Persipal Palu. Jadi mereka gagal untuk mendapatkan poin penuh, dan dengan hasil ini Persiko kini berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin hasil dari 1 menang dan 1 imbang. Sementara Persipal Palu mendapatkan 3 poin dari 6 laga ini dan masih berada di peringkat ke-9 dan 3 poin yang mereka dapatkan hasil dari 3 kali imbang. Berikutnya itu ada pertandingan Kendal Tornado FC menghadapi Deltras FC Sidoarjo. Nah, ini pertandingan yang cukup menarik ya, karena 1 gol yang diciptakan oleh Deltras melalui Rian Lopez itu dicetak di menit 90+6. Jadi cukup alot juga pertandingan ini, dan memang kedua tim ini sama-sama punya pertahanan yang kuat gitu. Deltras FC Sidoarjo yang mendapatkan beberapa kali ancaman dari Kushedia Haryudo dan kawan-kawan bagi Kendal Tornado, termasuk ada Ragil di sana. Pertahanan dari Deltras FC Sidoarjo diuji di pertandingan ini, tapi lagi-lagi duet center back yang dimiliki oleh Deltras FC Sidoarjo itu tampil luar biasa. Kemudian di tengah Rian Lopez sebagai motor serangan juga tampil luar biasa, apalagi dari beberapa match ini memang Deltras FC Sidoarjo menunjukkan kesolidannya ya di semua lini gitu, di pertahanan dengan duet Goktuk Demiroglu dengan Idris sangat baik. Di tengah Rian Lopez bisa bergerak, bisa mobilitasnya itu bagus karena ada 2 pemain yang mengcover, yaitu ada Bima Ragil, bahkan ada Haryono di pekan-pekan sebelumnya, sebelum akhirnya ada pemain pengganti dari Haryono ya, Amir kalau tidak salah. Kemudian di depan punya Neville Tengek juga, dan pemain-pemain cepat seperti Tito Hamzah, kemudian Sapitra Udu. Jadi luar biasa kualitas pemain yang dimiliki oleh Deltras di semua lini, dan ketika menghadapi dominasi permainan dari lawan seperti ketika mendapatkan tekanan dari Kendal Tornado, mereka punya pertahanan yang kuat dan mereka bisa membangun serangan balik dengan cepat, efektif, dan berhasil mencetak gol. Kemudian mereka juga ini menjadi kemenangan yang penting ya untuk memepet Barito Putra di peringkat kedua, dan dengan hasil ini hanya terpaut 3 poin kalau tidak salah antara Deltras dengan Barito Putra gitu ya. Deltras punya 12 poin, Barito punya 15 poin, dan kini Deltras berada di peringkat ke 3. Sementara itu Kendal Tornado ya masih belum stabil gitu performanya ya, masih up and down lah gitu. Mereka sempat mengalahkan Persipura di kandang Persipura, tapi mereka kemudian gagal untuk mendapatkan kemenangan di pekan ke-6 ini. Jadi masih naik turun lah performa dari Kendal Tornado ini. Kemudian di pertandingan ini Kendal Tornado juga bermain dengan 10 pemain ya, karena mereka ada 1 pemainnya yang diganjar kartu merah. Kemudian setelah kartu merah ini didapatkan oleh pemain Kendal Tornado, kemudian lini pertahanan dari mereka bisa dimanfaatkan oleh Deltras FC Sidoarjo dengan mencetak gol di menit-menit akhir. Ada 1 crossing dan kemudian ada umpannya itu tidak bisa dipotong oleh pemain Deltras, dan Rian Lopez berdiri dalam posisi yang pas menyambut umpan tersebut dan membuat gol sematawayang itu mengantarkan Deltras mendapatkan 3 poin di pertandingan ini. Nah, dengan kekalahan ini berarti Kendal Tornado itu sudah menelan 3 kali kekalahan ya, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kemenangan. Jadi masih belum stabil nih performa dari Kendal Tornado. Sementara Deltras dengan kemenangan ini menjadi kemenangan keempatnya. Kemudian mereka menelan 2 kali kekalahan dari 6 minggu yang sudah, atau 6 pekan yang sudah dilalui di musim ini. Kemudian ini juga menjadi kemenangan ketiga beruntun kalau tidak salah yang didapatkan oleh Deltras FC Sidoarjo ya, setelah mengalahkan Persipura juga sebelumnya, kemudian mereka kemarin mengalahkan Kendal Tornado. Jadi luar biasa nih. Mereka juga sudah mencetak 9 gol dan baru kebobolan 5 gol. Artinya ini mereka punya pertahanan yang cukup kuat juga gitu ya. Kemudian untuk pertandingan berikutnya itu ada Barito Putra menghadapi Persela Lamongan. Ini partai yang panas, intensitasnya tinggi, kemudian banyak kartu, dan ini menjadi pertandingan yang luar biasa ya. Ada 1 gol yang diciptakan oleh Jonathan Bustos di pertandingan ini, menjadi gol pertama ke gawang Barito Putra, menjadi gol sematawayang untuk kemenangan Persela, menjadi gol yang menghancurkan win rate dari Barito Putra itu sendiri. Jadi dari 5 pertandingan sebelumnya Barito selalu menang, dan di pekan ke-6 ini mereka baru tumbang sekali, dan mungkin ini menjadi bahan pelajaran bagi Barito untuk bisa tampil lebih baik lagi di pekan-pekan berikutnya. Persela Lamongan tampil dengan efektif. Kalau saya melihat dari statistik, kalau tidak salah gitu ya, ada 1 shoot on target dari Persela, dan itu satu-satunya menjadi gol. Artinya efektif permainan dari Persela Lamongan di bawah dominasi permainan dari Barito.
Barito. Barito banyak menciptakan peluang, tapi ketajaman mereka di pertandingan ini itu bermasalah. Jadi mereka cukup sulit untuk membongkar pertahanan dari Persela Lamongan. Persela Lamongan di bawah pelatih yang baru yaitu coach Ragil Sudirman ya. Ini menggantikan Aji Santoso yang kembali ke PSPS Pekanbaru setelah 5 pekan bersama Persela Lamongan, tapi mungkin dinilai kurang puas dengan hasilnya. Akhirnya diambillah kursi kepelatihan oleh Ragil Sudirman, dan coach Ragil ini berhasil menampilkan permainan yang efektif menghadapi Barito Putra meskipun beberapa kali diancam oleh Alexandro, oleh Jaime Moreno, kemudian oleh Rizky Pora dan lain-lain, tapi pertahanannya tetap kuat. Nah, kalau kita lihat di Persela Lamongan ini adalah pertandingan kedua dengan 4 pemain bertahan yang sama. Jadi ada Dutra, Daniel Gonçalves, Rafi Udrajat, dan di kiri ada Irianto ya. Nah, ini ternyata cukup bagus juga ketika keempat pemain ini diterapkan. Sebelumnya ketika Persela Lamongan itu menang di pekan kelima, sama juga back four-nya seperti ini, dan ini kembali diterapkan di pekan ke-6 dan hasilnya bagus juga, menang menghadapi Barito di kandang Barito. Jadi di lini pertahanan ini sepertinya Persela Lamongan sudah memiliki pakem ya yang pas, yaitu duet Otavio dengan Daniel Gonçalves, kemudian di kanan ada Rafi Udrajat, di kiri ada Rianto gitu. Sebelumnya kan selalu bongkar pasang gitu ya. Fadan Harahap di kiri dicoba, kemudian Dodi Alex Panjin di kanan, kemudian di tengahnya mencoba Hasim Tipu dan Daniel Gonçalves. Tapi di 2 pertandingan terakhir ini mencoba untuk memainkan pakem yang sama, yaitu pemain yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Nah, di pertandingan ini Persela Lamongan bermain dengan 10 pemain di akhir laga ya, ketika Piskara yang akan diganti oleh Hendro Siswanto kalau tidak salah. Kemudian ada sedikit kontak gitu dengan pemain Barito, dan akhirnya Piskara terpancing dan mendapatkan kartu merah. Nah, di pertandingan ini Persela Lamongan kan sulit ya untuk mencetak gol di babak pertama, kemudian sulit untuk membongkar pertahanan dari Barito. Tapi mereka itu punya cara lain dengan syuting jarak jauh. Akhirnya cara ini membuat mereka berhasil, dan Jonathan Bustos dengan tembakannya akurasinya sangat baik berhasil membongkar pertahanan dari, atau berhasil membobol gawang dari Muhammad Rido. Dan ketika mereka sulit untuk masuk ke kotak penalti Barito, akhirnya mereka mencoba untuk melakukannya dengan tembakan jarak jauh, dan itu berhasil. Dan ini berkat dari serangan balik yang efektif yang dibangun oleh Persela Lamongan. Nah, dengan hasil ini Persela Lamongan menyamai poin dari Persipura 10 poin, saat ini berada di peringkat keempat. Kemudian Barito Putra masih berada di peringkat kedua, tapi mereka jarak poinnya dengan Deltras saat ini hanya 3 poin. Jadi cukup dekat lah jarak poinnya, dan sangat seru memang di grup timur ini. Berikutnya ada Persipura Jayapura yang menang menghadapi Persiba Balikpapan di pekan ke-6 ini meskipun bermain dengan 10 pemain ya, setelah Mateus Silva diganjar kartu merah di babak yang kedua. Nah, di pertandingan ini Gunan Sarmandoen kembali bermain setelah cedera ya, dan akhirnya comebacknya Gunan Sarmandoen ini membawa hasil yang manis bagi Mutiara Hitam. Permainannya sangat cair di lini tengah, kemudian meskipun dengan 10 pemain tetap bisa memotivasi rekan-rekannya karena Gunan Sar sebagai kapten di babak yang kedua ini. Jadi kembalinya Gunan Sarmandoen ini langsung disambut oleh para pemain lainnya, dan ban kapten pun diberikan kepadanya, kemudian bisa memotivasi pemain lainnya untuk bisa tampil lebih baik meskipun dengan 10 pemain. Alhasil permainannya cair di lini tengah, kemudian banyak menciptakan peluang di lini depan meskipun tanpa striker murni dengan keluarnya Mateus Silva akibat kartu merah, tapi peran James Destroyer dengan Ramai Rumakik yang disuplai oleh Gunan Sarmandoen itu sangat luar biasa. Bahkan ketika sudah bermain dengan 10 pemain pun mereka cetak gol dulu melalui kaki James Destroyer, meskipun akhirnya harus dianulir karena offside terlebih dahulu. Tapi mereka tidak menyerah, ada kombinasi umpan yang sangat baik antara Ramai Rumakik dengan James Destroyer berujung gol bagi Ramai Rumakik, dan ini menjadi gol semata wayang gitu ya. Nah, di sisi lain pertahanan mereka juga sangat bagus gitu ya. Transisi bertahan yang ditunjukkan oleh Persipura sangat luar biasa. Mereka ketika mendapatkan tekanan dari Persiba, mereka cepat untuk turun ke area pertahanan, dan ini membuat mereka cukup solid di lini pertahanan dan tidak bisa dibobol sampai menit akhir. Dan di posisi penjaga gawang Ahjim Al-Hakim ini menunjukkan kualitasnya di pertandingan ini. Dia benar-benar jatuh bangun berjibaku menyelamatkan gawang dari Persipura Jayapura, bahkan di menit-menit krusial, di menit-menit rawan di akhir laga itu banyak sekali save yang dilakukan oleh Ahjim Al-Hakim. Kemudian Ahjim Al-Hakim ini juga selalu
mengambil keputusan yang tepat untuk keluar dari areanya, memotong bola dan selalu dapat bolanya gitu. Dan ini adalah sebuah kualitas yang ditunjukkan oleh kiper milik Persipura Jayapura ini. Kemudian di sisi lain Persiba Balikpapan justru menunjukkan hasil yang kurang bagus gitu ya dengan kekalahan dari Persipura ini. Meskipun mereka sempat menang 2 kali beruntun ya di pekan kedua dan pekan ketiga, tapi dari pekan keempat sampai pekan keenam ini mereka mengalami kekalahan beruntun. Artinya ada 3 kekalahan yang didapatkan oleh Persiba Balikpapan ini. Tentu ini harus menjadi bahan evaluasi bagi Coach Muhammad Nasuha ya untuk bisa tampil lebih baik lagi di pekan-pekan berikutnya untuk bisa bersaing di Pegadaian Championship musim ini. Nah, selain dari tadi saya sebutkan ya di pertandingan Persipura menghadapi Persiba Balikpapan ini, juga ini menjadi debut manis bagi pelatih baru Persipura Jayapura yaitu Coach Rahmat Darmawan bersama dengan asisten pelatihnya Regi Aditya, dan ini adalah satu permainan yang menjanjikan dari Coach RD yang ditampilkan untuk Mutiara Hitam, yang mana dengan 10 pemain tetap bisa menang. Artinya ada satu sinyal positif dari kepelatihan Coach RD untuk membawa Persipura bisa bersaing di papan atas klasemen grup timur Pegadaian musim ini, dan tentu saja mimpinya untuk bisa promosi ke Super League musim depan. Oke, terakhir ada pertandingan untuk peringkat. Saat ini Persipura Jayapura itu berada di peringkat keempat dengan 10 poin. Poinnya sama dengan Persela Lamongan. Kemudian untuk Persiba Balikpapannya itu ada di peringkat ke-7 dengan 6 poin dari 2 kali kemenangan yang mereka dapatkan di pekan kedua dan pekan ke-3. Dan terakhir ada match ini yang tidak kalah seru juga sebenarnya ya, yaitu PSIS Semarang menghadapi PSS Sleman. 2 tim yang musim lalu berada di kasta tertinggi dan musim ini dipertemukan di pekan ke-6. Tapi sayang PSIS Semarang kembali gagal untuk mendapatkan poin. Mereka belum pernah menang sampai pekan ke-6 ini. Hasil terbaik yang mereka dapatkan adalah imbang ketika menghadapi Persipal Palu kalau tidak salah. Jadi ini adalah pertandingan yang tidak mudah bagi PSIS Semarang dan hasil yang buruk kembali didapatkan oleh Mahesa Jenar. Sementara itu untuk PSS Sleman dengan kemenangan ini mereka menjaga win rate 100%-nya, dan ini menjadi kemenangan yang penting untuk menjaga jarak dari Barito Putra yang kalah untuk pertama kalinya. Jadi di persaingan peringkat 1 dan 2 kini berjarak 3 poin. Sebelumnya kan selalu sama ya poinnya karena Barito juga selalu menang, tapi di pekan ke-6 ini Baritonya kalah, akhirnya PSS cukup menjauh dengan jarak 3 poin. Nah, tentu saja ini adalah sebuah sebuah mungkin mimpi dari PSS Sleman untuk mungkin hanya 1 musim di Liga 2 musim ini untuk kembali ke Super League musim depan ya, dengan permainan-permainan yang luar biasa yang selalu mereka tampilkan gitu di setiap laga. Dan ini juga menjadi pertandingan yang menunjukkan performa yang sangat baik di lini depan PSS Sleman. Gustavo Tocantins, Frederick Injay, kemudian Rico, dan juga ada Dion, itu penampilannya sangat baik. Jadi chemistry mereka sudah dapat di pekan-pekan sebelumnya, sehingga akhirnya di pekan ke-6 ini mereka sempurnakan dengan berhasil mencetak 5 gol ke gawang PSIS Semarang gitu. Ini mereka para pemainnya ini bisa menerapkan strategi yang coba diterapkan oleh Coach Ansari Lubis, dan Ansari Lubis ini beberapa kali keluar sebagai pelatih of the week ya, atau coach of the week gitu, selalu menjadi pelatih terbaik di setiap pekan, dan luar biasa memang strategi yang coba diterapkan oleh Coach Ansari Lubis ini. Hasil ini membuat PSIS Semarang berada di juru kunci dasar klasemen dengan 10 poin, belum menang hanya 1 poin, dan membuat PSS Sleman kokoh di puncak klasemen. Oke, mungkin itu ya sedikit ulasan di pekan ke-6 Pegadaian Championship, di mana PSS Sleman masih superior, masih kokoh di puncak klasemen dengan poin sempurna, dan ini menjadi hari yang tidak diinginkan mungkin ya untuk PSIS Semarang karena kalahnya cukup banyak 5-0 gitu ya. Dan ini menjadi kekalahan yang paling besar di grup timur di pekan ke-6 ini, karena semuanya itu skornya tipis gitu ya, 1-0, 1-0, dan yang 2-0 bahkan tidak ada gitu ya. Dan semoga kedepannya PSIS Semarang bisa tampil lebih baik lagi ya, karena kita tentunya mengharapkan adanya persaingan yang ketat di grup timur ini. Oke teman-teman, jadi itu ya sedikit mungkin review atau ulasan dari pekan ke-6 Pegadaian Championship. Gimana menurut kalian dengan persaingan yang ketat di grup timur ini? Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe untuk mendukung perkembangan dari mitra sepak bola ini, dan kita jumpa lagi di video berikutnya yang tetap dalam pembahasan yang sama, yaitu sepak bola Indonesia.